Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah, dengan NIM 11912017. Baik, di sini saya akan presentasi selanjutnya, yaitu tentang asas-asas perjanjian dan macam-macam perjanjian. Nah, berkaitan dengan asas-asas ini ada beberapa macam asas, yaitu yang pertama yaitu tentang asas kebebasan berkontrak. Nah, yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak di sini adalah yang mana asas ini memberikan suatu kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian. Nah, maksudnya di sini adalah kebebasan ini yaitu ketika seseorang antara satu pihak dengan pihak yang lainnya itu bebas apakah dia ingin melakukan suatu perjanjian atau tidak. Kemudian yang kedua, apa yang ditentukan dalam isi perjanjian tersebut. Nah, maka itu diberikan kebebasan dalam suatu perjanjian tersebut. Nah, kemudian menentukan apa kewajiban dan haknya itu ditentukan di dalam isinya. Itu tergantung kebebasan dalam isi dan tentang dalam suatu perjanjian tersebut. Nah, akan tetapi ini sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum yang ada di daerah sekitar ataupun yang berlaku di tempat berasalnya. Ya. Nah, dalam artian ini boleh melakukan suatu perjanjian yang itu secara detail tidak terlalu diatur oleh undang-undang. Nah, dalam artian inilah disebut dengan suatu asas kebebasan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada yang kedua. Asas yang kedua yaitu asas konsensualisme. Nah, asas konsensualisme ini maksudnya yaitu yang mana suatu kontrak itu dibuat. Nah, kemudian itu menjadi sah dan mengikat secara penuh apabila persyaratan tersebut telah disepakati kedua belah pihak. Nah, ini baik itu secara tertulis ataupun secara lisan. Nah, perjanjian tersebut. Nah, ini disebut asas konsensual. Artinya itu mengikat gitu. Nah, melalui adanya kesepakatan yang dilakukan antara para pihak. Nah, ini berkaitan tentang jenis sehingga melahirkan jenis hak dan kewajibannya bagi mereka tersebut. Nah, yang mana ini bersifat sebagai obligatory. Nah, obligatory itu maksudnya itu mereka menentukan suatu asas yang telah dibuat kemudian disahkan akhirnya berlaku dalam asas tersebut, sehingga mengakibatkan itu terjadinya suatu keterikatan. Nah, kemudian selanjutnya itu tentang asas pacta sunt servanda. Nah, maksudnya di sini yaitu asas pacta sunt servanda itu merupakan asas kepastian hukum. Maksud dari asas kepastian hukum ini merupakan yaitu harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak itu. Nah, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Nah, jadi jika suatu perjanjian itu telah diatur, maka itu menjadi suatu ketentuan yang hampir sama ketentuannya dengan undang-undang. Nah, maka itu harus dihargai dari isi perjanjian tersebut. Oke, selanjutnya yaitu asas itikat baik. Maksud dari asas itikat baik ini yaitu adanya antara pihak kreditur dan debitur itu harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan suatu kepercayaannya. Nah, kepercayaan yang dibuatnya, kemudian keyakinan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Nah, itikat baik itu juga terdapat beberapa bentuk. Ada dua bentuk, yaitu pertama itikat baik disebut dengan itikat baik nisbi, kemudian itikat baik mutlak. Nah, yang mana itikat baik nisbi ini merupakan orang yang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Nah, sedangkan itikat mutlak ini penilaiannya itu berdasarkan akal sehat dan keadilan tersebut yang dibuat dari ukuran objektifnya tuh. Objektif untuk menilai keadaan, untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang
objektif. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada asas kepribadian. Asas kepribadian ini merupakan asas yang menentukan seseorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Nah, maksudnya di sini yaitu mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan sendiri, dan yang mana perjanjian ini berlaku juga para pihak yang membuatnya. Nah, perorangan. Ya, yang dimaksud di sini yaitu tentang mengatur perjanjian untuk pihak yang ketiga juga. Nah, perorangan pihak yang pertama, pihak yang kedua, kemudian ada juga pihak yang ketiga. Sedangkan dalam kepentingannya itu mengatur tentang diri sendiri, ahli warisnya atau orang-orang yang memperoleh hak daripada perjanjian tersebut. Oke. Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu adalah tentang macam-macam perjanjian. Macam-macam perjanjian ini itu antara lain yaitu pertama ada perjanjian yang diistilahkan sepihak. Perjanjian sepihak ini maksudnya itu merupakan perjanjian yang hanya ada kewajiban pada suatu pihak ya. Jadi hanya ada di suatu pihak dan hanya ada hak pada hak lain. Nah, ini menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihaknya tersebut. Nah, ini bisa dicontohkan seperti dalam transaksi perjanjian pinjam memakai. Nah, ada seseorang yang meminjam itu untuk diberikan dalam suatu pihaknya, ada haknya di situ. Nah, dan juga diberikan kewajiban di situ. Nah, kemudian selanjutnya ada perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik ini merupakan perjanjian yang dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belahnya, jadi kedua belah pihaknya, baik itu pihak yang pertama tersebut kemudian pihak yang kedua tersebut. Nah, yang mana ini yang satunya melakukan prestasi untuk memenuhi prestasi yang menuntut suatu kontra prestasi. Nah, ini bisa dipraktekkan seperti perjanjian dalam jual beli, kemudian perjanjian dalam sewa menyewa dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya perjanjian cuma-cuma. Ini perjanjian cuma-cuma itu adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Nah, ini dimaksudkan dalam perjanjian cuma-cuma. Ini bisa contoh saya berikan yaitu pada pinjam memakai atau perjanjian hibah. Hibah itu kan dalam artian cuma-cuma, jadi diberikan secara langsung, secara cuma-cuma gitu kepada satu pihak tersebut. Nah, tapi dengan sistem perjanjian gitu. Nah, oke, baik, selanjutnya adanya perjanjian atas beban. Perjanjian atas beban ini maksudnya adalah perjanjian atas prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra. Nah, kontra prestasi. Kontra dari prestasi tersebut. Nah, dan dari pihak lain ada antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Ada hubungannya menurut hukum. Perjanjian atas beban ini bisa dicontohkan dalam seperti jika seseorang memberikan suatu barang kepada orang lain, nah yang mana orang lain ini juga harus memberikan barang kepada orang tersebut. Nah, ini disebut dengan perjanjian atas beban. Nah, selanjutnya ada istilah perjanjian bernama yang mana ketentuannya di dalam perjanjian bernama ini telah diatur dalam BW. Nah, kemudian selanjutnya dalam pengertian perjanjian selanjutnya itu ada perjanjian tidak bernama. Perjanjian yang tidak bernama ini merupakan perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu, melalui tertentunya itu jumlahnya itu tidak terbatas dan namanya disesuaikan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya. Nah, seperti biasa dilakukan perjanjian kerjasama. Nah, kemudian selanjutnya ada perjanjian yang dilakukan dalam perusahaan yaitu tentang perjanjian pemasaran dan sebagainya. Nah, dalam pengertian perjanjian pemasaran ini, perjanjian itu dilakukan para pihak dengan tujuan salah satu pihak memasarkan produk tersebut dari produsen kepada konsumen tersebut. Nah, oke.
Kemudian selanjutnya yaitu ada perjanjian kebendaan. Nah, perjanjian kebendaan ini adalah perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan kepada pihak yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada perjanjian obligatoir, yang mana ini perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak perikatan yang sehingga mengakibatkan adanya hubungan perikatan tersebut. Nah, karena adanya suatu kewajiban tersebut. Nah, selanjutnya ada perjanjian liberatior. Ya, perjanjian liberatior. Perjanjian liberatior ini merupakan perjanjian pihak yang membebaskan dari membebaskan kewajiban diri sendiri itu dalam kewajiban yang ada. Nah, misalnya dalam pengaplikasian antara suatu pihak yang membebaskan hutangnya kepada pihak yang meminjam. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ada perjanjian konsensual. Nah, perjanjian konsensual ini merupakan perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan tersebut dari kedua belah pihak, yang mengakibatkan kesepakatan apa yang menjadi poin kesepakatan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ada perjanjian real. Perjanjian real ini merupakan perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyatanya. Nah, kemudian selanjutnya ada perjanjian formal. Perjanjian formal ini merupakan perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu. Nah, jadi bentuknya itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan antar kedua belah pihak tersebut. Nah, jika bentuk perjanjian tersebut tidak sesuai, nah maka tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, nah maka perjanjian tersebut tidak sah. Nah, misal diaplikasikan dengan jual beli tanah, yang mana itu kan harus ada akta PPAT, akta keterangan dari tanah tersebut. Oke, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.